Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga, sahabat, tabi'in, dan juga tabiatnya. Dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya dan mendapatkan syafaatul uzmanya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu Teti selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik yang saya hormati, serta rekan-rekan semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana, NPM 202122073. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Teti yang telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan materi pada sore hari ini. Insya Allah dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai karakteristik perkembangan fisik dan kognitif peserta didik. Untuk para pemateri, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore teman-teman. Saya harap kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai karakteristik peserta didik. Sebelum kita melangkah lebih jauh kepada pengertian karakteristik perkembangan fisik dan juga kognitif peserta didik, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu karakteristik peserta didik. Sebagai seorang guru dalam proses perencanaan pembelajaran, perlu sekali memahami tentang karakteristik dan kemampuan awal peserta didik. Analisis kemampuan awal peserta didik merupakan identifikasi peserta didik dari segi kebutuhan dan karakteristik untuk menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku atau tujuan dan juga materi. Karakteristik peserta didik didefinisikan sebagai ciri dari kualitas perorangan yang pada umumnya meliputi antara lain kemampuan akademik, usia, tingkat kedewasaan, motivasi terhadap mata pelajaran, pengalaman, keterampilan, psikomotorik, kemampuan kerjasama, serta kemampuan sosial. Di samping pemahaman karakteristik tersebut, terdapat juga karakteristik khusus yang biasa disebut dengan karakteristik non-konvensional, yang meliputi kelompok minoritas, cacat, serta tingkat kedewasaan. Hal ini berpengaruh sekali pada penggunaan bahasa, penghargaan, kemudian perlakuan khusus dan juga metode strategi yang diterapkan dalam proses pembelajaran oleh guru. Sebagai seorang guru, kita sudah seharusnya mengetahui mengenai karakteristik kemampuan awal dari peserta didik. Untuk apa? Untuk bisa menciptakan suasana belajar yang nyaman dan juga efektif. Ada setidaknya dua karakteristik kemampuan awal peserta didik yang perlu diketahui oleh guru. Yang pertama ada latar belakang akademik. Latar belakang akademik ini memiliki beberapa subjudul. Ada jumlah peserta didik. Seorang guru perlu mengetahui berapa jumlah peserta didik yang ia ajar. Supaya apa? Supaya dia bisa memprediksi dan juga memberikan persiapan mengenai materi, metode, media, dan juga waktu yang dibutuhkan. Akan berbeda hasilnya dan juga akan berbeda penerapan metode yang digunakan pada kelas besar dan juga kelas kecil, sehingga dampak yang dihasilkan juga akan menuai perbedaan. Maka dari itu seorang guru perlu mengetahui jumlah dari peserta didik. Kemudian yang kedua adalah latar belakang peserta didik. Seorang guru perlu memahami mengenai latar belakang para peserta didik, baik itu latar belakang keluarga, ekonomi, hobi, dan juga lain-lain. Karena sebenarnya latar belakang tersebut berpengaruh pada perumusan dan perencanaan sistem pembelajaran. Kemudian indeks prestasi. Indeks prestasi peserta didik juga menjadi penting untuk diketahui oleh guru agar materi yang diberikan sesuai dengan kemampuan tingkat prestasi yang mereka miliki. Bahkan peserta didik yang mempunyai tingkat prestasi yang sama dan homogen dapat disatukan dalam satu kelas yang sama. Dan juga guru bisa mempertimbangkan mengenai tingkat keluasan dan kedalaman materi yang akan ia sampaikan kepada setiap peserta didik. Kemudian tingkat intelijensi. Memahami tingkat intelijensi peserta didik dapat mengukur dan memprediksi tingkat kemampuan mereka dalam menerima materi pelajaran,
mengikuti tingkat kedalaman dan keluasan materi. Bahkan dengan memahami tingkat intelijensi peserta didik, guru dapat menyusun materi, metode, media, serta tingkat kesulitan evaluasi terhadap tingkat intelijensi peserta didik. Kemudian ada juga keterampilan membaca. Nah, ini merupakan salah satu kecakapan yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik. Keterampilan membaca. Ini menyangkut tentang kemampuan peserta didik dalam menyimpulkan secara tepat dan akurat tentang bahan bacaan yang mereka baca. Untuk mengetahui tingkat keterampilan ini, peserta didik dapat dilakukan tes membaca dan menyimpulkan bahan bacaan yang telah disampaikan dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Kemudian ada juga kebiasaan belajar atau gaya belajar. Aspek lain yang perlu diperhatikan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran adalah memahami gaya belajar peserta didik. Gaya belajar ini mengacu pada cara belajar yang lebih disukai oleh para peserta didik, sehingga tidak sedikit kita lihat orang-orang yang belajar pada satu mata pelajaran yang sama, diampu oleh guru yang sama dengan metode belajar yang sama, namun pemahaman yang mereka dapatkan berbeda-beda. Sebenarnya ini bukan hanya disebabkan oleh tingkat kecerdasan, tetapi juga ditentukan oleh cara belajar yang mereka inginkan, dengan cara belajar yang biasa mereka gunakan. Sehingga keanekaragaman gaya belajar peserta didik perlu diketahui oleh para guru pada awal belajar, sehingga guru memiliki dasar dalam menentukan pendekatan dan media pembelajaran seperti apa yang dibutuhkan untuk bisa mengajar mereka. Kemudian selanjutnya adalah minat belajar. Minat belajar juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam memahami karakteristik peserta didik. Hal ini dilakukan oleh guru agar bisa memprediksi atau melihat tingkat antusias peserta didik dalam pembelajaran yang akan disampaikan. Kemudian ada juga harapan dan keinginan peserta didik. Nah, harapan atau keinginan peserta didik terhadap mata pelajaran yang akan diberikan bisa dijadikan sebagai patokan guru dalam memahami karakteristik peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah lapangan kerja yang diinginkan. Hal ini dapat dilakukan dengan pengisian angket, sehingga berdasarkan informasi, seorang guru dapat memberikan bimbingan dan motivasi terhadap peserta didik dalam upaya pencapaian cita-cita yang mereka inginkan. Karakteristik kemampuan dasar peserta didik yang kedua adalah faktor sosial. Seperti latar belakang akademik, faktor sosial juga mempunyai beberapa subjudul. Yang pertama adalah usia. Faktor usia dapat dijadikan patokan dalam memahami karakteristik peserta didik. Memahami usia peserta didik akan berpengaruh terhadap pemilihan pendekatan pembelajaran yang akan dilakukan. Pendekatan pembelajaran yang digunakan terhadap anak-anak tentu saja akan berbeda dengan pendekatan pembelajaran yang digunakan untuk remaja dan juga orang-orang dewasa. Sehingga dalam praktik pendidikan dikenal dengan istilah pedagogi dan andragogi. Pedagogi artinya membimbing. Itu berarti istilah pedagogi dapat diartikan sebagai ilmu atau seni mengajar anak-anak. Sementara andragogi adalah membantu atau memimpin. Sehingga dapat diartikan bahwa andragogi ini adalah ilmu ataupun seni yang membantu orang dewasa dalam belajar. Kemudian ada kematangan. Kematangan juga dapat diartikan sebagai patokan dalam memahami karakteristik peserta didik, di mana kematangan secara psikologis juga menjadi pertimbangan guru dalam menentukan berbagai macam pendekatan belajar yang sesuai dengan tingkat usia atau kesiapan peserta didik tersebut. Dalam ilmu psikologi, pendidikan kematangan disebut juga sebagai perkembangan. Perkembangan merupakan suatu perubahan yang bersifat kualitatif dari fungsi-fungsi tubuh manusia, baik jasmani maupun rohani. Kemudian yang selanjutnya ada rentangan waktu. Rentangan perhatian peserta didik adalah jumlah waktu normal yang peserta didik dapat berkonsentrasi dalam mendengarkan uraian pembelajaran. Bahkan berdasarkan hasil penelitian dari Polio pada tahun 1984 dikatakan terhadap mahasiswa menunjukkan bahwa mereka dapat berkonsentrasi penuh sekitar 60% dari jumlah waktu yang ada. Itu berarti dalam 2 SKS pembelajaran mata kuliah, seorang mahasiswa hanya dapat memberikan konsentrasinya secara penuh sekitar 60 menit saja. Bahkan dalam survei dalam penelitian yang lain dari Profesor Hamzah, salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah, beliau mengatakan bahwa seorang manusia dapat berkonsentrasi paling lama 20 menit. Setelah 20 menit maka konsentrasinya akan buyar. Maka dari itu seorang guru
dianjurkan untuk bisa memberikan waktu kepada para peserta didik untuk melakukan pergerakan sehingga mereka bisa kembali mengumpulkan konsentrasi mereka setelah 20 menit tersebut. Kemudian ada juga bakat-bakat istimewa. Sebagaimana dipahami bahwa setiap peserta didik memiliki berbagai macam potensi yang berbeda satu sama lainnya. Ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Albert Einstein, di mana jika kita menilai seekor ikan dari caranya memanjat pohon, maka kita akan menilai bahwa ikan itu bodoh. Padahal tidak seperti itu. Setiap orang memiliki kecerdasan dan potensi bakatnya masing-masing. Kadang tidak semua orang yang cerdas dalam matematika cerdas dalam pelajaran agama. Tidak juga orang yang cerdas dalam pelajaran agama cerdas dalam olahraga. Sehingga kita bisa kategorikan bahwa setiap orang mempunyai potensinya masing-masing. Untuk itu, seorang guru perlu mengetahui potensi apa saja yang dimiliki oleh setiap peserta didik agar guru bisa memberikan dan juga bisa mengembangkan potensi tersebut secara optimal. Kemudian, hubungan dengan sesama peserta didik. Berdasarkan penelitian ilmiah yang dilakukan bahwa interaksi antara guru dan peserta didik dengan yang lainnya tidak lagi menjadi hubungan secara sepihak, tapi lebih jauh merupakan hubungan emosional dan juga simpatik atau interaktif lewat proses belajar mengajar. Dengan demikian, memahami hubungan antara peserta didik bisa membantu para guru dalam mengembangkan pendekatan-pendekatan belajar yang bertumpu pada kerjasama peserta didik dalam proses belajar mengajar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Septia dengan NPM 202122058. Baik, di sini saya akan menjelaskan karakteristik perkembangan fisik peserta didik. Yang pertama, apa itu perkembangan fisik? Perkembangan fisik atau yang biasa disebut dengan pertumbuhan biologi atau biological growth merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu yang meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, hormon, dan lain-lain, dan perubahan dalam cara-cara individu dalam menggunakan tubuhnya seperti perkembangan keterampilan motorik dan perkembangan seksual, disertai perubahan dalam kemampuan fisik seperti penurunan fungsi jantung, penglihatan, dan lain sebagainya. Coughlin dan Thomson pada tahun 1956 mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu 1. Sistem syaraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru, seperti misalnya pada usia remaja berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian besar anggotanya terdiri dari lawan jenis. Dan yang keempat, struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Baik, selanjutnya ialah karakteristik perkembangan fisik peserta didik berdasarkan tentang usia. Di antaranya yang pertama, karakteristik perkembangan fisik anak usia 0-5 tahun. Pada usia 0-5 tahun, perkembangan fisik ditandai dengan anak yang mulai mampu melakukan bermacam-macam gerakan dasar yang semakin baik, seperti berjalan, berlari, melompat, meloncat, melempar, menangkap, dan lain sebagainya, yang berhubungan dengan kekuatan yang lebih besar sebagai akibat pertumbuhan jaringan otot yang lebih besar. Selain itu, perkembangan juga ditandai dengan pertumbuhan panjang kaki dan tangan secara proporsional, juga koordinasi gerak dan keseimbangan berkembang dengan baik. Yang kedua, karakteristik perkembangan fisik anak usia 5-7 tahun. Pada usia ini, koordinasi mata berkembang dengan baik tetapi masih belum mengembangkan otot-otot kecil. Kesehatan tubuh umumnya relatif tidak stabil dan mudah sakit, serta rentan dan daya tahan tubuh yang kurang. Yang ketiga, karakteristik perkembangan fisik anak usia 8-9 tahun. Pada usia ini terjadi perbaikan koordinasi tubuh, ketahanan tubuh bertambah, koordinasi mata dan tangan lebih baik, sistem peredaran darah masih belum kuat, serta koordinasi otot dan syaraf yang masih kurang baik. Yang keempat, karakteristik perkembangan fisik pada anak usia 10-11 tahun. Pada usia ini, kekuatan anak laki-laki lebih kuat dari wanita, kenaikan tekanan darah dan metabolisme yang tajam. Yang kelima, karakteristik perkembangan fisik pada masa remaja.
Pada masa remaja, perkembangan fisik paling menonjol terdapat pada perkembangan, kekuatan, ketahanan, dan organ seksual. Karakteristik perkembangan fisik pada masa remaja ditandai dengan pertumbuhan berat dan tinggi badan yang cepat, pertumbuhan tanda-tanda seksual primer seperti kelenjar-kelenjaran alat kelamin, maupun tanda-tanda seksual sekunder seperti tubuh payudara, menstruasi, kumis, mimpi basah, dan lain sebagainya, serta timbulnya hasrat seksual yang tinggi pada masa pubertas. Yang keenam, karakteristik perkembangan fisik pada masa dewasa. Pada masa dewasa, laki-laki cenderung lebih baik kemampuan fisiknya dan gerakannya lebih terampil. Pada masa dewasa, pertumbuhan mencapai titik maksimal, serta pada masa ini pertumbuhan fisik mulai terhenti sehingga hasil dari pertumbuhan ini menentukan kemampuan fisik. Selanjutnya ialah faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik peserta didik. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik peserta didik, di antaranya yang pertama, keluarga, meliputi faktor keturunan maupun faktor lingkungan. Yang kedua, gizi. Contohnya, peserta didik yang memperoleh gizi yang cukup biasanya akan tumbuh lebih tinggi dan sedikit lebih cepat mencapai taraf remaja dibandingkan dengan mereka yang kurang mendapatkan asupan gizi. Yang ketiga, gangguan emosional. Contohnya, peserta didik yang terlalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal atau hormon adrenalin yang berlebihan yang akan mengakibatkan berkurangnya pembentukan hormon pertumbuhan kelenjar pituitari. Yang keempat, jenis kelamin. Contohnya, peserta didik laki-laki cenderung lebih tinggi daripada peserta didik perempuan. 5. Status sosial ekonomi. Contohnya, peserta didik yang berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah cenderung lebih kecil tubuhnya daripada anak yang berasal dari keluarga dengan status sosial ekonominya yang tinggi. Yang keenam, kesehatan. Contohnya, peserta didik yang sehat dan jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang lebih berat daripada anak yang sering sakit. Yang ketujuh, pengaruh bentuk tubuh. Apakah bentuk tubuhnya mesomorf, ektomorf, atau endomorf akan mempengaruhi besar kecilnya tubuh peserta didik. Yang kedelapan, pertumbuhan dan perkembangan sistem saraf atau nervous system. Yang kesembilan, pertumbuhan otot-otot. 10. Perkembangan dan perubahan fungsi kelenjar-kelenjar endokrin. Perubahan fungsi kelenjar-kelenjar endokrin akan mengakibatkan berubahnya pola sikap dan tingkah laku peserta didik terhadap lawan jenisnya. Perubahan ini dapat berupa seringnya melakukan kerjasama dalam belajar atau berolahraga, berubahnya gaya dandanan atau penampilan, dan lain-lain. 11. Perubahan struktur jasmani. Semakin meningkat usia peserta didik, akan semakin meningkat pula ukuran tinggi dan bobot serta proporsi tubuh pada umumnya. Selanjutnya, problematika perkembangan fisik peserta didik. Apa saja sih yang menjadi masalah ketika mengalami perkembangan fisik? Berikut ini beberapa contoh yang sering dialami peserta didik ketika mengalami perkembangan fisik. Yang pertama, cerebral palsy atau lumpuh otak adalah penyakit yang menyebabkan gangguan pada gerakan dan koordinasi tubuh. Penyakit ini disebabkan oleh gangguan perkembangan otak yang biasanya terjadi saat anak masih di dalam kandungan, proses persalinan, atau 2 tahun pertama setelah kelahiran. Gejalanya, gaya berjalan yang tidak normal seperti berjinjit, menyelang seperti gunting, atau dengan tukai terbuka lebar, otot terasa kaku atau lunglai, tremor, kurang merespon terhadap sentuhan atau rasa nyeri, dan lain sebagainya. Yang kedua, obesitas. Obesitas adalah kondisi kronis akibat penumpukan lemak dalam tubuh yang sangat tinggi. Obesitas terjadi karena asupan kalori yang lebih banyak dibandingkan aktivitas membakar kalori, sehingga kalori yang berlebih menumpuk dalam tubuh dalam bentuk lemak. Yang ketiga, kekurangan gizi atau malnutrisi merupakan gangguan kesehatan serius yang terjadi ketika tubuh tidak mendapat asupan nutrisi yang cukup. Tanda-tanda seseorang yang mengalami malnutrisi diantaranya penurunan berat badan, mudah lelah, konsentrasi menurun,
jaringan lemak dan otot dalam tubuh berkurang, mudah kedinginan, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainil Rahmi Fitri dengan NPM 20212260. Di sini saya akan menyampaikan tentang karakteristik perkembangan kognitif pada peserta didik. Definisi kognitif menurut para ahli. Menurut Piaget, bahwa perkembangan kognitif seorang anak terjadi secara bertahap. Lingkungan tidak dapat mempengaruhi perkembangan pengetahuan anak. Seorang anak tidak dapat menerima pengetahuan secara langsung dan tidak bisa langsung menggunakan pengetahuan tersebut, tetapi pengetahuan akan didapat secara bertahap dengan cara belajar secara aktif. Lalu, definisi yang kedua adalah menurut Vygotsky. Pandangan perkembangan kognitif menurut Vygotsky berbeda dengan Piaget. Vygotsky lebih menekankan pada konsep sosiokultural, yaitu konteks sosial dan interaksi dengan orang lain dalam proses belajar anak. Vygotsky juga yakin suatu pembelajaran tidak hanya terjadi saat di sekolah atau dari guru saja, tetapi suatu pembelajaran dapat terjadi saat siswa bekerja menangani tugas-tugas yang belum pernah dipelajari di sekolah. Namun, tugas-tugas itu bisa dikerjakannya dengan baik, misalnya di masyarakat. Tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget terbagi menjadi 4. Yang pertama ialah tahap sensomotorik. Tahap ini biasanya terjadi pada anak berusia 0-2 tahun. Tahap ini juga disebut dengan masa discriminating dan labeling. Pada masa ini, kemampuan anak terbatas pada gerak-gerak refleks, bahasa awal, dan ruang waktu. Lalu yang kedua, tahap praoperasional. Tahap ini terjadi pada anak berusia 2-4 tahun. Pada tahap praoperasional atau prakonseptual atau disebut juga dengan masa intuitif, anak mulai mengembangkan kemampuan menerima stimulus secara terbatas. Kemampuan bahasa mulai berkembang, pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas. Lalu tahap yang ketiga ialah tahap operasional konkret. Tahap ini terjadi pada anak berusia 7-11 tahun. Tahap ini juga disebut dengan masa performing operation. Pada masa ini, anak sudah mampu menyelesaikan tugas-tugas menggabungkan, memisahkan, menyusun, menderetkan, melipat, dan membagi. Lalu tahap yang terakhir ialah tahap operasional formal. Tahap ini terjadi pada anak berusia 11-15 tahun. Tahap ini juga disebut dengan masa proportional thinking. Pada masa ini, anak sudah mampu berpikir tingkat tinggi, seperti berpikir secara deduktif, induktif, menganalisis, mensintesis, mampu berpikir secara abstrak dan secara reflektif, serta mampu memecahkan berbagai masalah. Lalu selanjutnya adalah komponen keterampilan kognitif peserta didik. Yang pertama ada metakognitif. Metakognitif adalah pengetahuan dan kesadaran tentang proses kognisi, atau pengetahuan tentang pikiran dan cara kerja. Metakognitif tidak sama dengan kognitif atau proses berpikir. Sebaliknya, metakognitif merupakan suatu kemampuan di mana individu berdiri di luar kepala dan mencoba untuk memahami cara ia berpikir atau memahami proses kognitif yang dilakukan dengan melibatkan komponen-komponen perencanaan, pengontrolan, dan evaluasi. Lalu, komponen keterampilan yang kedua ada strategi kognitif. Menurut Gagne, strategi kognitif adalah kemampuan internal yang terorganisasi yang dapat membantu siswa dalam proses belajar, proses berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Strategi kognitif didasarkan pada paradigma konstruktivisme, teori metakognisi, dan pengalaman-pengalaman praktis di lapangan. Terdapat berbagai jenis strategi kognitif yang dilakukan oleh peserta didik dalam belajar dan memecahkan masalah. Di antaranya yaitu chunking. Strategi chunking dilakukan dengan cara mengorganisasikan materi secara sistematis melalui proses mengurutkan, mengklasifikasikan, dan menyusun. Strategi ini dipandang dapat membantu peserta didik dalam mengelola informasi yang sangat banyak atau proses yang sangat kompleks. Lalu yang kedua adalah spatial. Strategi spatial merupakan strategi untuk menunjukkan hubungan antara satu hal dengan hal yang lain. Strategi ini meliputi strategi pembingkaian, framing, dan pemetaan kognitif atau cognitive mapping. Lalu yang ketiga adalah multipurpose. Multipurpose merupakan strategi kognitif yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, antara lain rehearsal, imagery, dan mnemonics. Lalu komponen keterampilan kognitif yang ketiga ialah gaya kognitif. Gaya kognitif adalah karakteristik individu dalam penggunaan fungsi kognitif.
yaitu berpikir, mengingat, memecahkan masalah, membuat keputusan, mengorganisasi dan memproses informasi dan seterusnya, yang bersifat konsisten dan berlangsung lama. Menurut Woolfolk, di dalam gaya kognitif terdapat suatu cara yang berbeda untuk melihat, mengenal, dan mengorganisir informasi. Gaya kognitif merupakan pola yang terbentuk dari cara individu memproses informasi yang cenderung stabil dan dicapai dalam jangka waktu yang cukup lama, meskipun ada kemungkinan untuk berubah. Lalu komponen keterampilan yang keempat ialah pemikiran kritis. Pemikiran kritis merupakan kemampuan untuk berpikir secara logis, reflektif, dan produktif yang diaplikasikan dalam menilai situasi untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang baik. Seifert dan Hoffnung menyebutkan beberapa komponen pemikiran kritis, yaitu basic operation of reasoning. Untuk berpikir secara kritis, seseorang harus memiliki kemampuan untuk menjelaskan, menarik kesimpulan deduktif, dan merumuskan langkah-langkah logis lainnya secara mental. Lalu yang kedua ialah domain specific knowledge. Dalam menghadapi suatu masalah, seseorang harus memiliki pengetahuan tentang topik atau kontennya. Untuk memecahkan suatu konflik pribadi, seseorang harus memiliki pengetahuan tentang orang dan dengan siapa dia memiliki konflik tersebut. Lalu yang ketiga ialah metacognitive knowledge. Ialah pemikiran kritis yang efektif menghaluskan seseorang untuk memonitor ketika ia mencoba untuk benar-benar memahami suatu ide, menyadari kapan ia memerlukan informasi baru, dan mereka-reka bagaimana ia dapat dengan mudah mengumpulkan dan mempelajari informasi tersebut. Lalu yang keempat ialah values, beliefs, dan disposition. Ialah berpikir secara kritis berarti melakukan penilaian secara fair dan objektif. Ini berarti ada semacam keyakinan diri bahwa pemikiran benar-benar mengarah pada solusi. Ini juga berarti ada semacam disposisi yang persisten dan reflektif ketika berpikir. Dijelaskan oleh Robbins bahwa meskipun individu-individu memandang pada satu benda yang sama, mereka dapat mempersepsikannya berbeda-beda. Ada sejumlah faktor yang bekerja untuk membentuk dan terkadang memutarbalikkan persepsi. Faktor-faktor ini dari pelaku persepsi, objek atau yang dipersepsikan, dan konteks dari situasi di mana persepsi itu dilakukan. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik. Perkembangan kognitif secara umum dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni hereditas dan lingkungan. Menurut Ali dan Asrory, pengaruh kedua faktor itu tidak terpisah secara sendiri-sendiri, melainkan mereka saling terhubung. Yang pertama ialah faktor hereditas. Secara potensial, anak telah membawa kemungkinan kecenderungan intelektualnya pada taraf tertentu. Namun, potensi ini tidak bisa berkembang tanpa adanya peran lingkungan. Misalnya, anak tersebut terlahir dari keluarga yang otaknya cerdas, namun anak ini tidak mendapatkan stimulasi atau pendidikan, maka kecerdasannya itu tidak akan nampak. Lalu yang kedua ialah faktor lingkungan. Terdapat dua faktor lingkungan yang sangat besar yang sangat berperan besar, yakni keluarga dan sekolah. Intervensi yang paling penting dilakukan oleh keluarga adalah memberikan pengalaman kepada anak dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga anak memiliki informasi yang banyak dan menjadi alat bagi anak untuk berpikir. Begitu pula di sekolah, peran guru sangat menentukan perkembangan kognitif anak. Semakin banyak stimulasi yang diberikan kepada peserta didik, maka semakin banyak pula perkembangan kognitif yang didapatkan oleh peserta didik tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah karakteristik kemampuan proses dan keterampilan kognitif peserta didik. Di sini ada 3 karakteristik. Yang pertama ialah persepsi. Persepsi adalah proses kognitif yang kompleks untuk menghasilkan suatu gambaran yang unik tentang realitas yang barangkali sangat berbeda dengan kenyataan sesungguhnya. Persepsi meliputi suatu interaksi rumit yang melibatkan setidaknya 3 komponen utama, yaitu seleksi, penyusunan, dan penafsiran. Walgito menyatakan bahwa terjadinya persepsi merupakan sesuatu yang terjadi dalam tahap-tahap berikut. Tahap pertama merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses kealaman atau proses fisik, merupakan proses ditangkapnya suatu stimulus oleh alat indera manusia. Lalu yang kedua ialah tahap kedua, merupakan tahap yang dikenal dengan proses fisiologis, merupakan proses diteruskannya stimulus yang diterima oleh reseptor atau alat indera melalui saraf-saraf sensoris. Tahap ketiga merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses psikologik, merupakan proses timbulnya kesadaran individu tentang stimulus yang diterima reseptor. Lalu tahap keempat merupakan hasil yang diperoleh dari proses persepsi, yaitu berupa tanggapan dari pelaku. Menurut Newcomb, ada beberapa sifat yang menyertai proses persepsi, yaitu
konstansi atau menetap, di mana individu mempersepsikan seseorang sebagai orang itu sendiri walaupun perilaku yang ditampilkan berbeda-beda. Lalu selektif, persepsi dipengaruhi oleh keadaan psikologis si reseptor. Lalu proses organisasi yang selektif, beberapa kumpulan informasi yang sama dapat disusun ke dalam pola-pola menurut cara yang berbeda-beda. Toha berpendapat bahwa persepsi pada umumnya terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu, misalnya sikap, kebiasaan, dan kemauan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar individu, yang meliputi stimulus itu sendiri, baik sosial maupun fisik. Lalu karakteristik yang kedua adalah memori atau ingatan. Memori adalah sistem kognitif manusia yang mempunyai fungsi menyimpan informasi atau pengetahuan. Menurut Suharna, ingatan atau memori menunjukkan pada proses penyimpanan atau pemeliharaan informasi sepanjang waktu, atau maintaining information over time. Tipe memori dibagi menjadi tiga, yakni memori sensoris atau pencatat indrawi. Reseptor adalah komponen-komponen sistem indrawi untuk melihat, mendengar, merasakan, dan mencium. Lalu, tipe yang kedua adalah tipe memori jangka pendek. Memori jangka pendek merupakan sistem memori berkapasitas terbatas, di mana informasi hanya dapat dipertahankan sekitar 30 detik, kecuali informasi tersebut diulangi atau diproses lebih lanjut sehingga dapat bertahan lebih lama. Lalu yang ketiga adalah memori jangka panjang. Memori jangka panjang merupakan tipe memori yang menyimpan banyak informasi dalam rentang waktu yang lama, secara relatif permanen. Lalu karakteristik yang ketiga ialah atensi atau perhatian. Atensi merupakan sebuah konsep multidimensional yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan ciri-ciri dan cara-cara merespons dalam sistem kognitif. Menurut Chaplin, atensi adalah konsentrasi terhadap aktivitas mental. Sedangkan menurut Margaret, istilah atensi digunakan untuk merujuk pada konsentrasi terhadap suatu tugas mental, di mana individu mencoba untuk meniadakan stimulus lain yang menanggapi. Adapun aspek-aspek atensi ialah reseptor adjustment, yaitu penyesuaian alat indera terhadap objek yang menjadi perhatiannya. Lalu postural adjustment, penyesuaian sikap tubuh terhadap objek yang menjadi perhatiannya adalah yang meraih perhatiannya. Lalu yang ketiga ialah muscle tension, adanya tegangan otot, dalam hal ini berhubungan dengan adanya perhatian. Disitulah adanya pemusatan energi. Lalu yang keempat ialah central nervous adjustment, penyesuaian saraf pusat dalam melakukan perhatian. Lalu yang kelima, increases clearness, semakin jelas objek yang menjadi perhatian akan semakin menarik perhatian individu. Lalu yang terakhir, problematika perkembangan kognitif peserta didik. Dalam perkembangannya, tidak semua peserta didik dapat mengikuti tahapan-tahapan kognitif. Berikut ini ada beberapa problematika dalam perkembangan kognitif peserta didik. Yang pertama ialah kecerdasan yang menurun dan tidak stabil. Kecerdasan atau yang lebih kita kenal dengan IQ merupakan penyebab dari berbagai faktor yang terdiri dari bawaan, lingkungan, serta usia dari masing-masing individu. Lalu yang kedua ialah kurang kreatif dan tidak kreatif. Sebab anak kurang kreatif yakni tidak adanya kesempatan untuk berkembang, kurangnya motivasi sejak dini, sikap sosial yang kurang mendukung terutama dari orang tua, anggota keluarga dan teman, membatasi ruang gerak anak, orang tua yang terlalu otoriter kepada anak, dan anak yang terlalu banyak melamun. Lalu yang ketiga ialah tidak bisa melihat bakatnya. Adapun penyebab lainnya ialah keterbatasan anak dalam memperoleh pengetahuan, pengalaman, kurangnya motivasi, arahan, bimbingan, dan kesempatan. Juga sarana pada anak yang kurang memadai. Lalu yang keempat ialah mudah lupa atau daya ingat yang lemah. Hal ini terjadi pada anak yang kurang serius dan kurang perhatian dalam berbagai tugas, dan bisa jadi ia tidak menyukai tugas. Lalu yang kelima ialah kurang konsentrasi. Penyebab anak kurang konsentrasi biasanya dapat disebabkan dari bawaan, lingkungan belajarnya, banyak masalah, tugas-tugas yang mendadak, serta keterbatasan kemampuan anak. Lalu yang keenam ialah kurang bisa menganalisa. Penyebab permasalahan ini dikarenakan kurang bisa mengurai suatu konsep, kurang bisa berpikir logis, kurang memahami, dan bernalar lemah. Lalu yang ketujuh ialah daya persepsi lemah. Hal ini disebabkan karena kemampuan daya ingatnya kurang, daya tangkap yang lemah. Hal tersebut bisa diakibatkan dari kondisi fisik anak yang sakit-sakitan. Lalu yang kedelapan adalah kurang teliti. Permasalahan berikut terjadi pada anak yang selalu tergesa-gesa dalam melakukan pekerjaannya dan tidak memperhatikan petunjuk. Kerjanya yang asal-asalan, kemudian diikuti dengan rasa cemas dan juga takut.
Lalu yang ke-9 ialah kurang tekun. Pada permasalahan berikut terjadi pada anak yang tidak memiliki keinginan yang kuat untuk belajar, tidak serius, dan tidak memiliki kesabaran yang tinggi dalam menghadapi kesulitan. Terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materi secara jelas. Demikian presentasi mengenai karakteristik perkembangan fisik dan kognitif peserta didik. Kami kelompok 6 mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Saya Muhammad Rizky Maulana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.